你敢相信啊？哎，一条街80%店关门了。Saudara-saudara, percayakah kalian? Jalanan ini seperti kota mati, 80% tokonya tutup. Aku datang ke jalan nomor 1 untuk memilih toko, tapi apa yang tersisa? Sungguh tidak nyata. Ambil contoh tempat hotpot ini, 2 tahun lalu tempat ini adalah jantungnya Tianjin, penuh sesak, tidak ada tempat parkir sama sekali. Sekarang, pukul 8 malam, sepi seperti kuburan. Tempat yang sedang tren tidak akan selamanya tren. Lantai pertama 80% kosong, lantai kedua hampir tidak ada, 95% kosong. Bahkan toko-toko kekinian pun tutup. Apa yang membunuh pasar ini? Apakah pemilik tanah terlalu keras kepala untuk menurunkan harga sewa, atau memang kita buruk dalam berbisnis? Seluruh jalan buntu, bagaimana kalian menjelaskannya? 家人们，曾经杭州最火的商场。 Teman-teman, mal terpanas Hangzhou sudah menjadi sejarah. Semuanya tutup. Lantai 2 dan 3 tandus seperti gurun. Lantai pertama, lapangan badminton anak-anak. Toko-toko disewakan atau dijual, tapi tempat ini seperti kota hantu. Beberapa toko masih bertahan, tapi mereka sedang sekarat. Tahun 2025 sangat brutal. Apakah ada di luar sana yang merasakan sakit ini? Mari kita bicara, cari jalan keluar. Semuanya tutup, teman-teman, benar-benar sepi. 到商场，小到两元店，无一幸免。 Mal-mal besar, toko-toko kecil, tidak ada yang tersisa. Semuanya tutup. Mal-mal besar ini tamat. Dulu kita sering jalan-jalan di sini, menghabiskan waktu. Bahkan toko terkecil pun ada saja orang yang mampir. Tepat di dekat stasiun Shenyang, lokasi prima. Dulu mau menyewa toko-toko di sini sulit, bahkan dengan uang tunai. Sekarang berantakan, toko-toko mati, pemiliknya kabur. Di mana mencari pekerjaan? Satu mal menghidupi ribuan keluarga, sekarang sudah jadi abu. Kemana harus mencari pekerjaan? Perang tarif AS-China telah memengaruhi setiap industri, mempercepat penurunan ekonomi China. Jalanan komersial dan makanan yang ramai di kota-kota besar telah memudar, digantikan oleh toko-toko kosong dan jalanan yang sunyi. Penutupan toko tidak hanya terbatas pada restoran, tetapi telah menyebar ke apotek, toko pakaian, dan industri retail lainnya. Seluruh perekonomian sedang berjuang, dan orang-orang semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. 145%的关税之后，老美的客户 Tarif 145% menghancurkan kami. Klien Amerika meninggalkan pesanan kami. Layar tiang LED terakhir ini adalah segalanya, lalu kami beralih ke penjualan domestik. Saya mohon kepada pesaing lokal, berbaik hatilah, jangan hancurkan kami. Masa-masa indah telah berlalu, dan situasinya semakin sulit. Pabrik-pabrik mewah, mereka pindah atau bangkrut. Badai telah tiba. Pabrik di seberang jalan dulu beroperasi 24/7, sekarang seluruh kawasan industri gelap tutup di akhir pekan. Hari-hari yang lebih sulit akan datang. Kenaikan tarif terhadap China sangat buruk bagi perdagangan luar negeri China. Produsen di wilayah Delta Sungai Yangtze dan Delta Sungai Mutiara, yang sangat bergantung pada ekspor, banyak perusahaan sudah menghadapi kesulitan operasional yang parah akibat penurunan tajam dalam pesanan. Lini produksi menganggur, pendapatan menurun, dan beberapa pabrik terpaksa tutup untuk mengurangi kerugian. Semua orang merasakannya, di ponsel kalian, di kehidupan nyata. Perang dagang ini menghantam keras. Jam kerja kami berkurang menjadi pukul 8 pagi hingga 2 siang, 3 atau 4 hari seminggu. Para pekerja sudah lama pergi. Jika kalian punya pekerjaan yang lebih baik, ambil saja. Beberapa pabrik lolos dari pukulan karena tidak terikat dengan pesanan AS, tetapi tidak bisa menemukan pekerja. Bertahanlah bersama kami, bagikan perjuangan ini. Perang tarif ini tidak baik untuk China, membuat kita semua tegang. Sebuah pabrik tekstil di Suzhou, yang utamanya memproduksi selimut dan set tempat tidur, mengumumkan pada tanggal 17 April bahwa akibat dampak perang dagang, pesanan menurun. Akibatnya, karyawan hanya bisa bekerja 3 hari seminggu, dan pemilik pabrik menyatakan bahwa mereka awalnya berencana menaikkan upah tahun ini, tetapi sekarang sangat sulit untuk dilakukan. Saat ini, mereka hanya bisa menjamin upah pokok. Pada tanggal 17 April, seorang blogger memposting video yang mengatakan bahwa perang tarif terlalu menakutkan. Gudang penuh dengan inventaris yang tidak terjual, dan semua pesanan sebelumnya telah dibatalkan. Saat ini, banyak informasi beredar di media sosial China yang menunjukkan bahwa banyak pabrik perdagangan luar negeri di China mengalami penurunan tajam dalam pesanan. Para pekerja mulai mengambil cuti panjang. Netizen khawatir pabrik-pabrik ini mungkin tidak akan pernah buka kembali setelah cuti. 天要塌了，兄弟们！ Saudara-saudara, langit runtuh. Kabarnya, setelah bulan Mei, lebih dari separuh pabrik akan tutup untuk cuti panjang. Apakah ini benar? Tidak ada yang membocorkan detailnya, tetapi pekerja senior dipanggil, diberitahu untuk keluar pada akhir bulan. Pabrik-pabrik marah, tahun ini lebih buruk dari sebelumnya. Apakah tempat kalian mendapat pesanan, merekrut pekerja? Pabrik-pabrik menumpuk hari libur, pertanda buruk. Benar atau tidak, kita akan tahu setelah tanggal 1 Mei. Ini pukulan telak, 70% bos di Shenzhen tidak bisa membayar upah, percaya atau tidak. Perusahaan-perusahaan besar
memangkas gaji dan pekerjaan, perusahaan kecil mungkin tidak selamat tahun ini. Penyewa gedung komersial berganti setiap bulan. Saya berbicara dengan para bos setiap hari, kebanyakan tenggelam dalam utang, hidup pas-pasan. Siapa yang memilih utang ini? Mereka berjuang untuk mempertahankan bisnis mereka, tetapi jika bos saja sudah separah ini, bagaimana dengan para pekerja? Apakah gaji kalian dibayar tepat waktu? Perang dagang AS-China telah meningkat parah, berdampak pada industri manufaktur China. Banyak pabrik telah mengumumkan penangguhan, menyebabkan PHK massal, dan kita telah melihat gelombang pekerja kembali ke kampung halaman mereka baru-baru ini. Pada tanggal 17 April, seorang pemilik bisnis kota kecil mengatakan bahwa karena pabrik-pabrik perdagangan luar negeri di Guangdong, Jiangsu, dan Zhejiang telah tutup atau akan tutup, para pekerja terpaksa kembali ke rumah. Beberapa mencari pekerjaan di kampung halaman mereka, tetapi kota-kota kecil menawarkan lebih sedikit peluang, dan persaingannya ketat. 我们是5线城市嘛，然后我的店里在招人嘛。 Teman-teman, inilah kenyataan dari kota kecil kami. Toko saya sedang merekrut, dan kami dibanjiri pelamar. Semuanya adalah orang-orang yang kembali dari luar kota. Ada pola yang sama. Pekerjaan terakhir mereka tidak membayar, memberhentikan mereka, atau tutup sama sekali. Mereka kebanyakan pekerja pabrik, usia 22 hingga 26 tahun, membanjiri kembali kampung halaman. Apakah gelombang kembali ini juga menghantam kota kalian? Bulan ini seperti banjir di sini. Pada tanggal 15 April, seorang wanita yang bekerja di Guangzhou memposting video yang mengatakan, Go home. "Pulanglah, semakin banyak orang kembali ke rumah sekarang. Ada begitu banyak orang menunggu di stasiun bus untuk naik bus kembali ke rumah." Harga produksi pakaian di Guangzhou sangat rendah tahun ini, jadi banyak orang memilih untuk kembali ke kampung halaman mereka untuk bersantai dan merawat orang tua dan anak-anak. Teman-teman, saya belum dibayar selama 3 bulan. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa bertahan. Di kantor dengan 7 orang, saya satu-satunya yang tersisa. Kemarin, seorang kolega lain pergi. Kantor sebesar ini, dan hari ini saya sendirian menikmati AC. Rasanya sangat aneh, benar-benar 3 bulan tanpa gaji, dan bos menyuruh kami mencari pekerjaan lain. Tetapi ketika saya mencari, saya diberitahu bahwa saya tidak cocok. Lalu mereka menyarankan saya untuk mengundurkan diri, tetapi gaji belum dibayar. Jika saya tetap di sini, mereka tetap tidak akan membayar saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Benar-benar tidak ada jalan keluar. Hari ini, hanya 5 orang yang masuk ke toko, dan 3 di antaranya datang untuk bertanya apakah kami sedang merekrut. Mereka semua mahasiswa yang mencari pekerjaan. Saya berpikir, jika saya saja hampir tidak bisa bertahan, bagaimana saya bisa mempekerjakan siapapun? Saya hanya menggelengkan kepala dan mereka pergi. Lalu seorang pelanggan tetap datang, membayar dengan cek, dan memberitahu saya bahwa dia akan lulus pada bulan Juni. Dia sudah mulai mencari pekerjaan sejak bulan April. Dia bilang dia siap untuk segalanya, kecuali pekerjaannya itu sendiri. Mencari pekerjaan sangat sulit. Dia sudah mencari pekerjaan sejak tahun lalu tetapi masih belum menemukannya. Benar-benar banyak orang di luar sana yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Gelombang pengangguran saat ini benar-benar menakutkan. Saya tidak tahu kapan ekonomi akan membaik. Jujur, saya merasa semua orang menderita, semua orang bertahan, tidak tahu kapan mereka akan mencapai batasnya. 你知道现在到底有多难吗？ Kalian tahu betapa buruknya keadaan ini. Kebangkrutan, pemotongan gaji, kehilangan pekerjaan. Kalian tidak akan melihat ini di berita. Mereka memberi kalian kebohongan yang dipoles. Jika kalian berada di dalam sistem atau orang penting di perusahaan, kalian terjebak. Perusahaan-perusahaan besar memangkas pekerjaan, pemotongan sektor publik terus berlanjut. Tanyakan pada teman-teman kalian di dalam sistem, keadaannya semakin buruk. Ini seperti merebus katak, tetapi airnya sudah 99 derajat, siap membunuh. Saya tidak menakut-nakuti kalian, saya hanya menyampaikan kenyataannya. Kita sedang dalam krisis ekonomi, teman-teman. Pabrik-pabrik tidak merekrut, orang-orang berutang puluhan ribu, dan semua orang kehilangan seorang teman yang menutup bisnisnya. Saran saya, jangan berbelanja, jangan memulai bisnis, lupakan mobil atau rumah. Saya kehilangan 500 ribu yuan untuk mobil, kerugian 10% per tahun. Seiring meningkatnya perang dagang AS-China, ekspor barang-barang China ke AS hampir terhenti. Penurunan ekspor skala besar telah menyebabkan penurunan signifikan dalam operasi pelabuhan, dan efek riaknya telah menyebar ke perusahaan logistik, pekerja pelabuhan, dan industri jasa di sekitarnya. Pada tanggal 7 April, sebuah video yang diposting oleh seorang netizen menunjukkan kontainer-kontainer menumpuk di pelabuhan-pelabuhan utama di China. Lihatlah kontainer-kontainer ini. Kalian hampir tidak bisa melihat lagi tulisan China atau Sino, semuanya merek yang berbeda sekarang. Kalian lihat itu, mengapa itu terjadi? Para pelaku industri mengeluh, langit runtuh. Ya Tuhan,
Benar-benar tidak ada bisnis di kapal-kapal ini. Pengiriman di Sungai Yangtze sangat buruk. Lihatlah semua kapal kosong yang berjejer di sini. Tidak ada barang untuk dimuat, dan mereka hanya parkir di sana. Lihatlah ratusan kapal ini, besar dan kecil, hanya duduk di sini menunggu. Tidak ada barang untuk dimuat. Saya akan tunjukkan di sini juga, deretan kapal demi deretan. Sekarang saya akan tunjukkan sisi ini. Ini adalah kapal-kapal berat 10.000 ton, 20.000 ton, dan kargo di lantai 3 bahkan tidak bisa dibongkar. Yang sudah dibongkar tidak bisa dimuat kembali. Lihatlah kontainer-kontainer ini menumpuk tinggi menjulang. Kekacauan perdagangan AS-China telah menyumbat pelabuhan ini. Lapangan di sana sudah maksimal 3 hingga 6 lapis, tetapi sekarang 7 atau 8 lapis tanpa ruang tersisa. Truk dan kontainer menyumbat jalanan. Kami, pemilik pabrik kecil, membutuhkan jawaban cepat. Apa selanjutnya? Bagaimana kita menembus kekacauan ini dan menemukan jalan keluar? Kontainer-kontainer ini bukan hanya kargo. Mereka adalah garis hidup ribuan perusahaan, jutaan pekerjaan. Dari minyak hingga kain, ini adalah rantai global, bukan hanya masalah satu negara. Ekspor dari Zhejiang dan Guangdong, dua provinsi perdagangan luar negeri utama di China, telah terhenti dengan barang-barang yang awalnya direncanakan untuk dikirim ke AS menumpuk di gudang-gudang. Menurut Wall Street Journal, dari 7 hingga tanggal 13 April throughput kargo di pelabuhan-pelabuhan China turun 9,7% dibandingkan minggu sebelumnya, dengan total 244 juta ton. Ini adalah penurunan signifikan, jauh lebih besar daripada penurunan 8,8% pada minggu sebelum pengumuman tarif timbal balik pertama Trump, terutama setelah tanggal 9 April ketika Presiden Trump memberlakukan tarif 145%. Operasi pelabuhan China mengalami penurunan tajam, semakin mengkonfirmasi dampak parah pada ekspor China ke AS. Menurut media keuangan China, Caijing, pada tanggal 10 April hampir tidak ada kapal menuju AS yang terlihat di pelabuhan Yangshan dan Waigaoqiao di Shanghai. Hanya beberapa hari yang lalu, dermaga-dermaga ini masih sibuk memuat dan membongkar barang, dengan banyak kapal kontainer bergegas menyelesaikan pengiriman sebelum tarif baru diberlakukan. Staf dari China COSCO Shipping Corporation mengatakan bahwa kontainer-kontainer yang ketinggalan kapal terakhir sekarang menumpuk di lapangan, dengan banyak pemilik kargo memproses prosedur pengembalian setelah Presiden Trump memperkenalkan tarif timbal balik pada awal April. China memilih untuk membalas pada tanggal 15 April. Gedung Putih mengumumkan bahwa lebih dari 75 negara telah membahas perjanjian perdagangan baru dengan AS, tetapi China memilih pembalasan. Akibat tindakan pembalasan Beijing, ekspor China ke AS sekarang menghadapi tarif setinggi 245%. Goldman Sachs baru-baru ini merilis laporan yang menyatakan bahwa tarif tinggi AS, penurunan tajam dalam ekspor ke AS, dan perlambatan ekonomi global diperkirakan akan membawa tekanan besar pada ekonomi dan pasar tenaga kerja China. Laporan tersebut memperkirakan bahwa hingga 20 juta orang di China mungkin menghadapi risiko pengangguran akibat tarif tinggi. Dinyatakan juga bahwa pasar tenaga kerja China telah sangat terpengaruh oleh pemotongan upah dan PHK yang meluas. Jika AS dan China benar-benar berpisah, itu akan menjerumuskan pasar tenaga kerja China yang sudah kelelahan ke dalam kekacauan. UBS memperkirakan bahwa jika tarif AS saat ini berlanjut, pertumbuhan ekonomi China tahun ini akan diturunkan dari perkiraan sebelumnya sebesar 4% menjadi 3,4%. UBS juga memprediksi bahwa ekspor China ke AS akan turun 2/3 dalam beberapa kuartal mendatang, dengan tarif yang sangat memberatkan dan prospek ekonomi yang suram. Pemerintah China menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Reuters mengutip sumber-sumber yang mengatakan bahwa pemerintah China telah menginstruksikan para pejabat untuk memasuki keadaan perang. Sebagai bagian dari keadaan perang ini, para pejabat dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan telah diminta untuk membatalkan rencana liburan mereka dan menyalakan telepon mereka 24/7. Para ahli menunjukkan bahwa kekhawatiran atas prospek ekonomi telah menyebabkan kepanikan di kalangan pejabat pemerintah. Jika ekonomi terus memburuk, hal itu dapat menyebabkan ketidakpuasan publik dan menantang stabilitas rezim.